Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 5 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena bersama Yesus kami tidak perlu takut menatap masa depan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan Renungan Pagi hari ini, Rabu, tanggal 5 November 2025, berjudul Menatap Masa Depan. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 21 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Yohanes juga menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa mengerikan yang akan terjadi sebagai tanda-tanda kedatangan Kristus. Ia melihat pasukan-pasukan bersiap untuk berperang, dan orang-orang menjadi takut. Ia melihat bumi bergeser dari tempatnya, gunung-gunung terombang-ambing ke tengah laut. Ombak-ombaknya menderu dan bergemuruh. Ia melihat cawan-cawan murka terbuka, dan penyakit sampar, kelaparan, dan kematian menimpa penduduk bumi. Roh Allah yang menahan telah ditarik dari dunia. Badai, topan, prahara, api dan banjir, bencana di laut dan darat, terjadi silih berganti dengan cepat. Ilmu pengetahuan berusaha menjelaskan semua ini. Tanda-tanda yang semakin jelas di sekitar kita, yang menandakan semakin dekatnya anak Allah, dikaitkan dengan hal lain selain penyebab yang sebenarnya. Manusia tidak dapat membedakan malaikat penjaga yang menahan keempat mata angin, agar angin itu tidak bertiup sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan. Namun, ketika Allah memerintahkan para malaikatnya untuk melepaskan angin, akan terjadi pertikaian yang tak tergambarkan oleh pena. Kita sedang berdiri di ambang peristiwa-peristiwa besar dan hikmat. Nubuat sedang digenapi dengan cepat. Tuhan sudah di ambang pintu. Akan segera terbuka di hadapan kita
suatu periode yang sangat menarik bagi semua yang hidup. Pertikaian masa lalu akan dihidupkan kembali. Pertikaian baru akan muncul. Adegan-adegan yang akan terjadi di dunia kita bahkan tidak terbayangkan. Setan sedang bekerja melalui perantaraan manusia. Namun, hamba-hamba Allah tidak boleh mengandalkan diri mereka sendiri dalam keadaan darurat yang besar ini. Rencana peristiwa-peristiwa mendatang ada di tangan Tuhan. Dunia ini bukannya tanpa penguasa. Keagungan sorga memegang nasib bangsa-bangsa serta kepentingan gerejanya di tangannya sendiri. Masa depan yang penting terbentang di hadapan kita untuk menghadapi cobaan dan godaannya serta melaksanakan tugas-tugasnya. Dibutuhkan iman dan ketekunan yang besar. Namun, kita dapat menang dengan gemilang karena tidak seorang pun yang berjaga, berdoa, dan percaya akan terjerat oleh tipu daya musuh. Seluruh surga peduli pada kesejahteraan kita dan menantikan tuntutan kita akan kebijaksanaan dan kekuatannya. Di masa pencobaan yang tepat di hadapan kita, jaminan keamanan Allah akan diberikan kepada mereka yang telah menaati firman kesabarannya. Dikutip dari manuskrip 100 tahun 1893. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Meskipun Yesus menyatakan kepada Yohanes apa yang harus segera terjadi, namun Yesus tidak meninggalkan umat-umatnya. Roh Nubuat berkata dalam The Home Missionary tanggal 1 November tahun 1893 paragraf 5 yang berbunyi, Kristus berjalan di tengah-tengah kaki dian emas. Demikianlah dilambangkan hubungannya dengan gereja-gereja. Ia bersekutu dengan umatnya. Ia mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Ia memperhatikan ketertiban, kewaspadaan, kesalehan, dan pengabdian mereka. Meskipun ia adalah imam besar dan pengantara di dalam Ka'bah di sorga, ia berjalan mondar-mandir di tengah-tengah jemaat-jemaat di bumi. Bagaimana caranya Yesus tetap melayani di hadapan Bapa di Ka'bah di sorga, namun bisa melayani kita di dunia ini? The Desire of Ages halaman 166 paragraf 2 berkata, sementara Yesus melayani di bait suci di sorga, oleh rohnya, yaitu rohnya Kristus, dia, yaitu Yesus, tetap melayani jemaat di bumi. Dia telah ditarik dari indera melihat, tetapi janji perpisahannya telah digenapi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu oleh kehadiran rohnya, roh Kristus itu sendiri. Sebab dia berjanji menyertai kita dan itu dia tepati. Oleh kehadiran rohnya Yesus, dia mondar-mandir di tengah-tengah jemaat di dunia ini. Kemudian, dalam The Home Missionary tanggal 1 November tahun 1893, masih paragraf 5 dikatakan, ia berpindah dari satu gereja ke gereja lain, dari satu jemaat ke jemaat lain, dari satu jiwa ke jiwa lain. Ia digambarkan berjalan yang menandakan kewaspadaan tanpa lelah, kewaspadaan tanpa henti. Ia mengamati apakah cahaya salah satu pengawalnya redup atau padam. Rohnya Yesus tidak punya kaki, sebab itu bukan makhluk halus, tetapi hidupnya Yesus. Karenanya, saat dikatakan Yesus berjalan bersama umatnya, hal itu menyatakan penjagaan Yesus yang tanpa henti bagi umat-umatnya. Yesus senantiasa bersama umat-umatnya. Contoh, The Colporteur Ministry halaman 107 berkata, Tuhan Yesus berdiri di samping dari penjual buku,
berjalan bersama mereka, adalah kepala pekerja. Jika kita mengenali Kristus sebagai Dia yang bersama kita untuk mempersiapkan jalan, Roh Kudus yang di samping kita akan memberi kesan perkataan-perkataan yang dibutuhkan. Perhatikan, Tuhan Yesus yang berdiri di samping dan juga Nyonya White katakan Roh Kudus di samping kita. Apakah ada dua yang di samping kita, yaitu Yesus dan Roh Kudus? Tentu tidak. Hanya Yesus yang berdiri di samping kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Dan saat dikatakan di samping kita dan berjalan bersama kita, itu artinya penyertaan Yesus yang tanpa henti. Yesus senantiasa menyertai kita. Perhatikan pembukaan setiap surat kepada 7 jemaat berikut ini. Kepada jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 2 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu." Kepada jemaat di Smyrna, Wahyu 2 ayat 9, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Kepada jemaat di Pergamum, Wahyu 2 ayat 13, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku." Jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat 19, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu." Jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 1, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Jemaat Philadelphia, Wahyu 3 ayat 8, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Dan Jemaat Laodikia, Wahyu 3 ayat 15, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Yesus tahu kondisi dari setiap jemaat. Sebab Yesus sendiri yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya, dan inilah makna Yesus berjalan di antara 7 kaki dian. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut akan masa depan, sebab Yesus menyertai kita senantiasa. Renungan hari ini juga berkata dalam Christ Triumphant, halaman 316 paragraf 6. Masa depan yang penting terbentang di hadapan kita untuk menghadapi cobaan dan godaannya, serta melaksanakan tugas-tugasnya, dibutuhkan iman dan ketekunan yang besar. Namun, kita dapat menang dengan gemilang, karena tidak seorang pun yang berjaga, berdoa, dan percaya akan terjerat oleh tipu daya musuh. Seluruh sorga peduli pada kesejahteraan kita dan menantikan tuntutan kita atas kebijaksanaan dan kekuatannya. Di masa pencobaan yang tepat di hadapan kita, jaminan keamanan Allah akan diberikan kepada mereka yang telah menaati firman kesabarannya. Orang dunia akan mati karena kecemasan sehubungan dengan segala apa yang akan menimpa dunia ini. Tetapi umat-umat Allah tidak demikian. Umat-umat Allah menatap masa depan bersama Yesus. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages, buku ketiga, halaman 162, paragraf 3. Dalam meninjau sejarah masa lalu kita, setelah melewati setiap langkah kemajuan hingga mencapai posisi kita saat ini, saya dapat berkata, puji Tuhan. Saat saya melihat apa yang telah Allah kerjakan, saya dipenuhi dengan keheranan dan keyakinan kepada Kristus sebagai pemimpin. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan jalan Tuhan yang telah memimpin kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Kita sekarang adalah umat yang kuat jika kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, karena kita sedang menangani kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saudaraku dalam Tuhan, kita tidak perlu takut akan masa depan, sebab Kristus adalah jaminan Allah bagi kita, dan Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karenanya, janganlah takut. Yesus beserta kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa Yesus senantiasa mondar-mandir di tengah-tengah jemaat. Yesus meski melayani di hadapan Bapa, melayani jemaatnya di dunia ini, bahkan tinggal dalam hidup kami oleh kehadiran Roh-Nya. Yesus tahu kondisi masing-masing jemaat, masing-masing jiwa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus, Yesus senantiasa menyertai kami, berjalan bersama kami, hadir di samping kami, tinggal dalam hidup kami, memimpin kami tidak hanya dalam seluruh kebenaran, tetapi hingga tiba nanti pada waktunya, saat Yesus datang kedua kali, kami layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.